Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah dan selalu support portal Nita. Dan kali ini kita mau sedikit sharing ataupun bercerita mengenai beberapa fakta ataupun mitos mengenai Tante Kuntilanak ataupun si Mbak Kun ini. Hantu fenomenal yang ada di Indonesia. Oke. Mitosnya bahwa Tante Kuntilanak ataupun Tante Kun ini sejenis dan wujudnya selalu perempuan. Kenapa perempuan? Faktanya sebenarnya makhluk gaib sebenarnya mereka itu tidak punya jenis kelamin, tapi yang bisa membedakan dari segi tampilan, suara, vibrasi energinya feminim ataupun maskulin. Ada makhluk gaib yang bisa mengeluarkan vibrasi kedua-keduanya. Yang mitos yang kedua adalah tentang keberadaan kuntilanak merah. Bukan warna bajunya melainkan warna energinya yang dilihat oleh mata manusia. Orang bilang kuntilanak merah lebih agresif, artinya pancaran energi merahnya lebih besar. Energi dendam, energi penghancur, menyerang duluan, susah untuk ditaklukkan. Tidak banyak orang yang bisa melihat warna energi ini. Yang bisa dilihat hanya putih saja, sekelebat saja, ataupun Fakta berikutnya mengenai Tante Kun ini, dia suka mengganggu manusia. Yang pertama, kalau ada cowok yang lewat, Mbak Kun ini suka dan akan ikut di suatu tempat. Yang nomor dua, suka menjadi wanita cantik dan suka berada di pinggir jalan untuk mencari korbannya, minta diantar pulang ke tempat pemakaman, kuburan, bahkan jurang. Yang fakta ketiganya, kalau Mbak Kun ini sudah suka dengan satu cowok, dia akan ikut pulang dan akan nempel terus kemanapun cowok itu pergi. Bahkan yang lebih serem lagi, Tante Kun ini kalau sudah menyukai laki-laki ataupun cowok, dia kerap kali mengganggu pacar dari si cowok ini sampai si perempuan ataupun pacar dari cowok ini merasa ilfil dan pergi menjauh dari si cowok karena karakter dari si makhluk gaib Tante Kun ini posesif terhadap cowok yang disukainya dan cemburu. Fakta berikutnya mengenai Tante Kun, kalau datang ke rumah dengan nangis, ini patut diwaspadai. Dia datang bukan untuk mengganggu, melainkan datang sebagai peringatan, tanda, kabar bahwa sebentar lagi akan ada sanak keluarga yang meninggal dan dia menangis bisa sampai 3 malam berturut-turut. Fakta yang berikutnya mengenai Tante Kun ini, habitatnya suka sekali di pohon rindang, biasanya berebutan dengan si Om atau si Gondoruo. Suka di rumah kosong, langit-langit, gedung kosong. Berikutnya mengenai Mbak Kun, jam keluar bisa keluar kapan saja, siang, pagi, malam, subuh-subuh. Waktu yang tepat adalah saat pergantian waktu lebih mudah ditemukan. Mitos yang berikutnya mengenai pemanggilan Tante Kun, kerap kali kita menggunakan lengsir wengi yang sebenarnya bukan dari keseluruhan lagu itu guys, melainkan ada bagian-bagian lirik dari lagu ini yang bisa diubah menjadi mantra sakti pemanggil si Tante Kun ini. Mitos yang berikutnya mengenai Tante Kun, dulu Tante Kun ini dikenal kalau ada wanita meninggal secara tidak wajar ataupun teraniaya, arwahnya akan penasaran dan ingin menuntut balas keadilan. Mitosnya seperti itu. Faktanya sebenarnya kalau ada wanita yang meninggoy karena teraniaya, Tante Kun sangat senang. Ia akan memakan energi marah, energi dendam dari si perempuan atau korban tersebut. Mitos yang berikutnya adalah kalau kita mendengar ada suara anak ayam di malam hari, ada kuntilanak yang datang. Sebenarnya itu bukan suara anak ayam, melainkan suara itu ada karena Tante Kun sudah datang. Suara Tante Kun sebenarnya seperti anak ayam.
Fakta yang berikutnya, kalau suara dari dunia seberang akan terdengar seperti jauh, padahal Tante Kun ada tidak jauh dari kita. Kalau kita mendengar dia dekat, sebaliknya jadi si Tante Kun ini jauh. Mitos yang berikutnya mengenai Tante Kun, untuk menaklukkan Tante Kun, ubun-ubunnya harus dipaku. Tunggu dulu, bagaimana bisa makhluk gaib bisa dipaku? Fakta yang sebenarnya, paku yang dimaksud adalah paku energi yang tidak ada wujud fisiknya. Paku ini adalah benda pusaka gaib yang wujudnya seperti paku tapi panjang lebih besar. Berikutnya, Tante Kun adalah makhluk astral yang sifatnya penggoda, bukan arwah penasaran. Iblis penggoda salah satu anak buahnya dari Gramori ataupun kuntilanak neraka. Oke guys, demikian fakta ataupun mitos dari makhluk asal Tante Kun. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Yuk beri supportnya, komen-komen, like, dan share-share-nya. Terima kasih untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.